Halo guys, balik lagi dengan kita di Genetic Talk. Ya, ngapain kita? Nggak tahu sih, yang penting bang konten aja deh yang penting. Itu Gena TikTok. Seorang gym amatir yang sangat amatir. Amatir tapi soto bikin konten Yo ya. iya. Gue mah cuek. Cuek, gas aja Lu terus. nggak setuju ya tinggal komen. Yo Kalau kita benahin, iya. simpel itu. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang temanya adalah kalau gimana ngomongnya ya? Kalau lu ya jadi kita akan main dengan apa sih? Mesin waktu lah ya berarti. Mesin waktu. Jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk balik lagi ke masa-masa pertama kali kita nge-gym. Oke. Dengan kondisi badan yang seperti itu, ya masih kurus, masih baru start ya. Masih baru start banget, masih fresh-freshnya. Masih gua keseringan kardio, lu masih dari gendut ke tulang doang. Iya, dari gendut ke tulang. Kan? Tapi dengan knowledge yang lu punya sampai sekarang. Jadi kalau kita kayak apa yang akan lu lakuin dengan hal itu? Gitu, ya. Oke. Kalau dari gua pertama kali adalah kalau di saat itu andai gua tahu di awal, yang gua lebih perhatikan adalah gua nutrisi. Oke. Karena waktu saat di awal-awal itu gua itu kemakan dengan suplemen. Sama. Pertama kali gue start mau nge-gym itu adalah yang gue beli adalah whey protein langsung. Makanannya ya udah maksudnya makan yang apa ada aja di rumah. Sama. Nggak makan protein juga, maksudnya nutrisinya juga nggak benar-benar nggak diperhatiin lah. Cuma bagi gue adalah berdampak besar yang paling berdampak besar kalau misalnya gue ditarik ulur ke belakang lagi adalah nutrisi. Nutrisi dan pola tidur. Oke. Nutrisi dan pola tidur. Nah, kalau ini gue nih. Iya, dari kalau gue agak detail dikit. Gue itu nge-gym pada saat setelah COVID udah agak mereda. PSBB udah mulai dikendorin. Oh iya. Ya, PSBB udah mulai dikendorin, kita udah boleh beraktivitas di luar tapi dengan masker. Itu gua pola tidur sih nggak usah lah ya, nggak usah diragukan lah pada saat zaman itu ya. Iya, udah pasti bagus ya kan. Kayaknya cuma tidur, gue masih nganggur juga baru lulus kerja ya. Gua yang pasti akan gue lakuin adalah kan gue terapkan adalah jangan overtraining. Oke. Karena gue bener-bener ternyata setelah gue tarik anjing gue overtraining banget. Ya. Dulu intensitasnya banyak banget lu ya. Banyak banget. Latihannya sih 3 kali. Seminggu 3 kali, mainnya udah full. Tapi lu katanya sering sehari itu 2 kali ya? Nah, itu sehari 2 kali adalah jadi gue latihannya gini. Selama seminggu gue pagi kardio, gue lari itu gue gak langsung pulang karena gym kita kan buka jam 8. Iya. Gue nungguin sampai jam 8 di lapangan basket. Udah ngeliatin aja teman-teman gue main basket. Atau kalau ada yang main basket, gue diajakin gue main. Terus jam 8 gue cabut, gue nge-gym sampai sekitarnya jam 10 jam 11 karena latihannya nyantai. Masih bisa ngobrol juga. Habis itu makan. Ya. Nah, selain gue pola latihan gue adalah nutrisi juga. Kenapa gue masukin nutrisi juga? Karena pada saat itu gue masih gila-gilanya untuk weight loss, bukan fat loss. Ya, sebenarnya tujuan gue fat loss. Tapi yang gue lakuin weight loss. Oke, metodenya salah ya. Iya, itu salah tuh. Nah, gue makan cuma sehari sekali. Ya, makanannya apa aja gue makan. Itu jam berapa makannya? Jam 12. Udah habis itu nggak makan lagi? Udah. Gue jam 12 makan, tapi makanannya bebas. Gue makan nasi nggak ngitung gram-graman lah, gue kayak setengah piring atau seperempat piring. Itu lumayan banyak. Terus gue masukin dada ayam atau ikan atau daging yang ada saat itu. Kalau ada sosis gue makan, kalau ada rendang gue makan, ada apa gue makan, ikan asin semua gue makan. Ya. Habis itu istirahat, tidur, atau gue cuma rebahan doang main game, benar-benar gak beraktivitas apa-apa. Sorenya habis sholat asar ya jam 4:30
gue kardio lagi. Gila tuh. Padahal makannya aja cuma sekali. Nah, itu dia. Supply-nya mau dari mana, yo? Nah, itu. Jadi kalau lu kan nutrisi sama pola tidur. Pola tidur ya. Kalau gue nutrisi dan pola latihan. Pola latihan, oke. Ya. Tapi kalau sebenarnya dibalik lagi bilang ke pola latihan juga, oh ya maksudnya kalau yang gue berharap juga kalau dulu masa andaikan gue tahu duluan adalah gue tuh nggak banyak nanya. Gue nggak banyak nanya, malu untuk nanya sebenarnya. Malu untuk nanya juga. Ini kondisi lu udah mulai nge-gym ya? Udah mulai nge-gym, mulai bertanya, dan gue akan lebih effort untuk mencari tahu sendiri secara otodidak gitu loh. Sama sih pada saat itu. Cuman waktu dulu tuh kayak berasa ya udahlah modal pede cuek aja lah, angkat aja. Cuman sebenarnya kan new beginnersnya lebih bagus adalah di saat kita baru mulai kan. Itu maksimalin banget tuh. Kalau udah dengan knowledge yang sekarang tapi di waktu dulu lagi, benar, akan lebih baik mungkin ke sekarangnya gitu loh. Banget, itu gue setuju. Ya itu sih paling dari kayak pola latihan. Maksudnya kalau untuk lu pada yang masih mau start, ya nggak usah malu sih. Ya gue ngerti sih semua orang bakal ke gym ke awal takut, karena takut ngejudge kan. Takut ngejudge. Ngapain sih? Ya gue ngerti banget perasaan lu, gue ngerti rasanya gimana. Tapi ya in the end lu juga kayak yang ngerasain sendiri, akhirnya nggak ada yang ngejudge juga gitu loh. Malah, dan untungnya di gym kita itu nanya itu malah diterima. Iya benar. Malah bagus banget. Malah diterima, dijelasin detail banget. Terus juga malah kadang pernah ada yang bantuin gua. Gua nggak nanya apa-apa, tiba-tiba sorry bro, jadi ini gini. Dia peka sendiri ya. Yoi, kan kadang kalau kayak gitu di luar deh, di gym dimanapun itu kadang kan itu karena sorry ya, for sake of content, for the sake of content ya. Iya. Kalau ini enggak. Emang pure dia pure mau bantuin, dan itu yang bantuin ya sepuh gym. Sepuh gym walaupun bapak-bapak ya dead body, cuman ini ngepres coy, dadanya kelihatan, shouldernya gede. Justru malah yang gua pelajarin dulu adalah di saat gua masih baru start, justru orang-orang yang badannya paling gede, yang kelihatannya serem, justru yang paling baik anjing. Itu paling baik. Dibanding orang yang masih biasa-biasa tapi yang tengil, kelihatan orang yang tengil itu tuh emang tengil beneran. Kayak dia. Iya. Gue kalau udah nanya, gue nggak ngerti. Tanya dia aja. Dia aja ke gue emang tai nih, buang gue anjing. Gue nggak mau ngajarin orang daripada sotoy. Nah, tapi nggak, kalau misalnya end up kita nge-gym bareng ya kan, kalian ketemu kita, ya boleh. Silakan nanya. Nggak apa-apa, tegur aja nggak apa-apa. Nah, apalagi ya kalau gue tuh, karena gini, kalau gue pada saat awal nge-gym itu, gue kan pada saat itu gue kardio, gue udah berpikiran pola latihan kenapa gue masukin, karena gini, gue waktu itu kan emang lagi sering-sering nge-jogging, lagi bahagia banget gue nge-gym, gue berat 85 kilo stuck tuh seminggu. Gue cuma latihan yang kayak high intensity interval training, udah tuh cuma burpees dan lain-lainnya ya kan, stuck tuh. Akhirnya gue, karena PSBB udah dilonggarin, gue bilang sama bokap, mau jogging keliling sini aja gitu. Emang gue tadi cuma keliling kayak dari rumah ke komplek Depok, komplek lapangan basket, balik lagi gitu doang. Itu wah lumayan pak, berasa juga lumayan ya, berat, karena kan gue nggak pernah kardio. Gue tuh kayak endurance gue di rumah doang, kardiovaskular gue cuma latihannya di rumah doang kan. Ngerti. Bukan yang gue nggak bawa badan. Betul. Nah itu kayak yang outdoor gitu yang benar-benar total keringet banget. Wah itu gue ada kali langsung turun 2 kiloan. Tapi karena itu gue akhirnya nyadar, gue pada saat itu turun mas air. Mas air ya. Belum lemak ya. Mas air, dan ya mungkin ada ya sedikit lemak dan sedikit banyak otot. Itu pasti itu kalau otot. Kalau itu pasti ngikis anjing. Pasti. Iya maksudnya. Ya kan? Gila mau gain muscle aja tuh udah sekarang tuh udah susah. Yoi. Nah, itu tuh. Tapi kalau dibilang tambahan lagi nih. Apa? Gua itu bener-bener disuruh nge-gym, lu kuatin badan lu. Pikiran gua, ya udah gua enggak leg deh karena gua udah lari. Gue cuma latihan upper body aja. Oh ya, itu basic lah. Nah,
Tapi tolol gue. Iya. Gitu. Cuman ya gue kuat ngadu sprint sama orang yang kencang, gue kuat, gue berani. Iya. Gue berani pada saat itu. Ngadu terbang juga berani, tapi mendaratnya yang gue nggak berani. Iya. Tuh. Tapi kalau dulu emang semua sih, mungkin nggak semuanya, tapi hampir semuanya. Di saat kita start nge-gym itu adalah yang pasti pertama kali dilakuin untuk niat awalnya adalah jogging. Pasti nggak sih? Bukan start nge-gym, start sehat lah, mau olahraga. Ya, mau olahraga ya, sorry bukan nge-gym ya. Mau olahraga tuh pasti startnya jogging, karena gue merasakan itu. Sama ini, startnya tuh adalah oke, nge-gym yang dilakuin, tapi tujuannya menurunin berat badan. Iya, benar badan. Atau mau sehat aja lah. Benar. Dan mereka kan kebanyakan kalau ke cowok itu kan kebanyakan untuk gain muscle ya. Tapi dia dari startnya kebanyakan orang kurus mau gain muscle, terus dia jogging, dan dia bukannya weightlifting. Nah itu suatu dibilang kesalahan juga enggak sebenarnya sih Bang. Oke. Karena 50-50 loh, maksud gue kan emang dia tahu nih gue kurus, gue pengen kelihatan lebih gede. Yang pasti gitu omongannya, gue pengen kelihatan lebih gede. Cuman gak mau gede, cuman ketika udah gede pengen lebih gede lagi. Iya, itu pasti tuh. Gak mau terlalu gede-gede, ntar jijik. Belum kena. Ntar ujung-ujungnya gue pengen sesibam. Iya, gue pengen seini, seadanya apalah segala macam. Gue gak mau. Nah, tapi kenapa kita bilangnya salah ya? Karena gini. Karena apa ya ibaratnya ya? Mau nambahin berat badan, nambahin massa otot, tapi lu banyak yang exercise yang lebih mudah mengikisnya, ya kan? Banyak membakar kalori. Iya, ibaratnya kayak kita seminggu jogging 4 hari, tapi weightliftingnya cuma 3 kali. Iya, kan kalau misalnya tujuan lu untuk gain muscle adalah lu lebih banyak untuk melakukan exercise di mana untuk mengangkat beban atau merusak otot. Yes. Dan kalorinya masuk juga lebih banyak. Tapi kan itu kalorinya keluarnya banyak juga ya. Bisa lebih banyak malah. Dan orang-orang kurus kan pasti yang gue tahu itu metabolisme tubuhnya lebih cepat. Ya kan? Pembakarannya tubuhnya lebih cepat tuh. Dan itu agak susah ya kalau malah terlalu lebih banyak kardio. Iya, makanya kalau ada lu pada yang badannya lu kayaknya kurus nih di sini, tapi lu berlemak, berarti metabolisme menurut gua adalah lambat. Sama jadi skinny fat. Ya, skinny fat namanya. Kalau yang kurusnya total kurus tulang doang, itu metabolisme cepat. Berarti metabolisme cepat. Lu udah makan banyak, sebanyak apa lu selalu ngerasa gua udah makan banyak banget, sehari bisa 4-5 kali. Bener? Iya, benar. Ada temen gue kayak gitu, kayak gua kira mau enggak anjing. Enggak, berarti gue gini, ada temen gue yang ngeliat gue nurunin berat badan, yang ngeliat gue kurus, tapi kondisi badannya dia kurus. Dia bilang, lu nge-gym juga nggak? Gue nge-gym, gue pengen gendut, pengen gemuk nih, pengen gede. Gitu. Iya, apa yang gue lakuin? Nah, pada situ kan gue udah lumayan ada lah ilmu per kalorian dan nutrisi ya. Okay. Karena udah ngeliat-liat ini, udah kenal aplikasi penghitung kalori juga. Yeah. Nah itu gue bilang, ya makan lu banyakin. Makan lu banyakin. Lu sehari makan berapa? Gue sekarang makan sehari udah segini, udah sampai 4 kali. Tambahin lagi. Sampai 6 kali. Ini dong gue ini. Ya emang begitu. Kalau lu bukan tipenya yang kuat makan, sampai gue tanya gini, oke lu mau tetap makan 4 kali, tapi porsi lu banyakin sekali makan, lu kuat gak? Gitu. Gak kuat juga. Yang mendingan lu banyakin intensitas makannya, volume makannya. Benar. Karena misalnya gini, soalnya gue ada beberapa temen gue juga dia kurus dan dia udah makan juga lebih dari 4 kali ya. Kayak dari sarapan, siang, sore, sampai malam, ya kan. Tapi dia ngerasa stuck situ-situ aja, kata dia nggak ngaruh emang. Dia bilang genetik gue emang kurus dari keluarga. Sebenarnya enggak. Kalau di saat lu udah makan lu banyak 4-5 kali dan masih stuck situ-situ aja, berarti lu nggak bisa, kalau menurut gue ya, lu nggak bisa mematokkan untuk lu makan berapa kali. Berarti lu harus bisa next level up lagi ke advance yang kalori per hari lu berapa. Gitu. Jadi misalnya 4 kali makan ini lu kalorinya di 2.500 nih, ketahuan ya. Misalkan lu udah mencari tahu nih 2.500. Kecil banget. Misalnya kecil kan. Kecil banget. Misalkan doang. Gue 2.800 aja masih dibilang kecil sama dia. Gue naikin 3.000 masih ditai-taiin sama dia. Kan 2.500.
Terus udah dicobain selama 2 bulan nggak naik-naik. Ya udah berarti lu naikin lagi 500 kalori sekitar ya 3.000 sampai 3.200. Nah. Gitu. Jadi tapi selain kalori apa yang lo taruh di piring lo itu lo perhatiin. Bener. Jadi nasinya, karbonya lo perhatiin, proteinnya lo perhatiin, sayurnya lo perhatiin. Lauknya, protein kan lauk jatuhnya. Ya, mau ikan, kalau lu udah bener-bener yang serius banget sampai detail banget ya, lu ikan apa yang lu cari yang proteinnya tinggi, terus bisa bikin lu kenyang lama. Betul. Ya kan? Terus juga karbonya yang lu masukin, karbo yang tipe apa? Karbonya karbo kompleks atau yang simple atau yang kayak gimana? Sayurnya, seratnya yang lu perhatiin juga. Itu kalau lu udah bener-bener Mister Olympia banget lah gitu. Soalnya pokoknya kalau lu mau, ini untuk ya cowok mau cewek juga, cewek kan juga pengen badannya kan kayak mau gitar Spanyol, kalau cowok kan pengen berotot sibaman. Iya, berotot. Intinya jangan makan itu, jangan kayak protein lu tuh cuman ibaratnya gini, lu karbo lu segini banyak, tapi protein lu cuma segini nih, kecil nih. Ya anjing. Jadi kayak kebanting, jadi selalu 2 kali lipat dari karbo lu. Atau gini bang, kalau misalnya bang gua udah merhatiin nih semua nih, protein makanan lo apa? Nasi, mie, telur. Ya aduh. Karbo telur, udah. Nggak ada telur, udah telur cuma 1. Sayuran nggak ada. Ada bang sayur apa? Daun bawang. Anjing, daun bawang juga. Itu bukan sayur. Mohon maaf nih. Nah, nextnya ini, gua kalau dikasih kesempatan lagi adalah selain gua akan leg day yang bener-bener leg day, yang gua kayak punya ilmu sekarang nih, itu adalah gua akan lebih bersabar. Ya. Karena gini, kenapa gua bilang gua bersabar? Satu, gua tahu itu ngebangun itu susah. Oke, benar. Benar. Kita ngebangun badan kita susah. Yang kedua, kenapa gue bilang gue bersabar? Dulu gue sekali latihan, push semua gue mainin, alat semua gue mainin tuh. Bench press, incline, chest fly, butterfly yang pakai mesin fly, terus gue decline, gue dips juga, semua gerakan push gue mainin. Ya. Jadi itu gue bisa bilang itu indikasi gue nggak sabar. Ya. Gue pengen ngelakuin itu semua, padahal sebenarnya enggak. Kalau lu push ya lu masing-masing ya chest lu 2 atau 3. Ya cari 1 kompon 1 yang isolasi. Ya, atau 2 kompon 1 isolasi atau 2 isolasi 1 kompon boleh. Tapi tetap perhatiin kompon yang harus diutamakan. Karena ngenain semua ototnya paling banyak. Gitu. Atau kayak misalnya gini deh, ngasih rekomendasi misalnya kita latihannya sama ya. Incline itu pasti. Bench press, mau itu pakai bar atau dumbbell itu pasti. Ya, shoulder press, mau dumbbell, mau military press, mau mesin press, itu semua dimainin. Flies, kita lebih prefer cable flies. Ya kan? Tuh. Udah sisanya tricep, bisa tricep row push down, straight bar, atau cross body push down itu bisa. Itu udah the best banget. Udah nggak usah main yang lain-lain. Kalau mau nambahin kompon ya tambahin aja dips. Betul. Ya, dips itu udah semua, tricep juga kena, chest juga kena. Enak banget. Tapi gue dips sudah nggak tau, gue udah mulai stop sih. Gue udah stop masih dips. Bisa apa enggak gue nggak tahu, gue nggak pernah. Tapi juga bisa, tetap sih bisa teman. Bisa, cuman ya nggak. Dulu 10 getar, sekarang 5 getar. Ngulang lagi ya. Ngulang lagi gue, mohon maaf nih. Abis jadi atlet. Jadi atlet ya. Abis cedera ya kan. Terus kalau lu deh apa tambahan lu? Kalau lu kan tadi tambahannya tuh gua kan bersabar. Tambahan gue sebenarnya nggak kayak ke arah itu. Gue lebih ke, soalnya gue tuh termasuk orang yang gampang kemakan dengan isu-isu suplemen. Terus lu pakai ini, pakai itu, pakai ini gitu. Dan gue tuh orangnya gampang. Sebenarnya gue cari tahu dulu, cuman enggak deh, kayaknya dengan omongan orang ini gue langsung iya kayaknya iya deh. Jadi asal percaya aja. Yang paling gue adalah dari, kalau balik lagi mundur adalah apa
apa ini namanya? Gue lupa anjing bisa nyebutin. Vitamin. Kayak magnesium, vitamin D3 tuh ternyata zinc tuh penting banget. Itu jadi kayak setelah gue cari tahu adalah dia mensupport recovery lu dari dalam gitu. Itu yang paling. Tapi kan menurut gue kan adalah kayaknya tuh kalau untuk suplemen vitamin itu untuk orang yang emang ada duit lebih ya, tempatnya. Sebenarnya dengan lu makan dan suplemen whey protein atau kreatin dan member gym aja udah cukup ya sebenarnya. Coba kalau ada uang lebih bisa beli multivitamin segala macamnya itu lebih. Menurut gua lebih perfect aja gitu menurut gua. Lebih komplit lah. Ya, lebih komplit. Enggak perfect, lebih komplit. Dan ya kalaupun emang gua misalnya ngomongin suplemen ya atau vitamin sama, tapi gua nggak akan beli BCAA, gua nggak akan beli fat burner, gua nggak akan beli pre workout dan lain-lainnya. Iya. Lu fat burner termasuk yang pernah beli ya? Pernah. Wow. Tapi dulu emang fat burner fat burner tuh tahun 2020-21 tuh. Iya, 2020-2019 itu. Yoi. Lagi kenceng-kenceng banget. Karena zamannya Covid, orang di rumah doang tapi nggak pengen gemuk, pengen badannya tetap sama kayak waktu sebelum Covid. Lagi naiknya banget. Fat burner. Padahal mah fat burner mah kafein doang itu anjing. Kemarin aja baru gue sempat lihat makanya karena Bobby Ida main update tentang apa sih jadi kayak minuman kemasan gitu ya parodi. Oh tahu. Yang dia pakai wig. Minuman apa sebutannya apa ya kayak minuman serat lah. Iya minuman serat dan pembakar apalah pokoknya jadi bisa makan bebas. Iya ngikat lemak. Lu mau makan nasi padang 2 piring 2 bungkus yang nasi kolesterol biar tetap turun. Yoi jaga kolesterol ngikat lemak ngikat minyak dan lain-lainnya. Iya jadi katanya biar tetap itu kayak gitu tuh suplemen gitu. Iya fat burner. Mungkin kalau minuman fiber gue masih percaya. Fiber gue masih gue pernah nyobain juga tapi kayak jatuhnya tuh efeknya sementara. Ya oke. Karena gue sama setelah gue kardio terus gue kena minuman fiber itu, gue langsung turun sekilo juga. Ya, turun tapi lu jadi ketergantungan. Ya. Karena apa? Karena ada pleasure. Gue ngerasain banget. Gue ada pleasure bangun pagi, gue langsung buang air besar, langsung BAB, itu perut kosong, enak. Dan gue kardionya fasted cardio lagi. Lari enteng badan set. Dah, situ lo ngerasa aduh anjir kok perut gue kok penuh minum itu lagi. Oh iya benar jadi jatuhnya kayak orang pre-workout juga sih. Yoi. Ketergantungan. Benar adiktifnya gede kalau gue sih ngerasain di situ. Dan ya kalau menurut kita nggak perlu lah ya kayak gitu. Nggak perlu. Tapi dulu gue juga awal nge-gym tuh 2022 ya. Nggak maksudnya di pertengahan. Gue masih tergantungan tuh sama kopi. Jadi sebelum berangkat gue selalu ngopi. Oh gue sampai sekarang juga masih ngopi. Oh kalau gue jadi kalau kopinya sih gue full ini apa? Full kopi hitam ya. Itu nggak apa-apa. Kalau gue tuh kopi gula maksudnya. Jadi kan lama kelamaan adalah menurut gue nggak bagus juga sih. Walaupun kemasan ya. Ini kan soalnya balik lagi karena gue kemasan yo. Bukan kopi paham nggak sih yang udah persentase kopi sama gula perbandingannya kopi gula pakai kopi. Iya. 3:1. Kopinya 1, gulanya kopi pakai gula pakai 3, 30 lagi. Makanya kan kalau berkepanjangan lama-lama nggak baik kan. Makanya wakat. Dan itu gulanya gula yang apa ya? Yang prosesnya tuh malah itu kan gula alami sebenarnya. Yoi. Proses food. Tuh. Proses sugar. Tahu. Tapi sekarang malah diganti Penter sama extra jus dicampur. Anjing emang. Siapa sih? Ipran. Tapi mau kenceng banget anjing. Ipran sama Nathan tuh. Awal-awal tuh. Tuh, anjing emang tuh anak tuh berdua tuh. Udah Penter dimasukin extra jus anjing. Ngerokok. Udah habis itu ngerokok. Habis itu ngaduk semen. Nah, ya. Bedanya di situ ya. Kalau lu kopi yang ada gula, kalau gua full kopi hitam. Kopi hitam ya. Dan gue akhirnya jatuh cinta sama kopi hitam. Bener. Wah, kopi hitam udah the best. Terus kopi hitam juga kalau emang takarannya tepat per hari cuma berapa gitu ya kopi hitam. Itu kan bagus emang buat jantung katanya ya. Yoi. Iya, buat jantung gue pernah baca. Karena kebanyakan lu bikin
jantung lu mau poin cepet banget. Iya. Deg-degan ya. Deg-degan banget jadinya. Tapi kalau kurang juga ya nggak masalah. Yang penting jangan kebanyakan. Yang penting pas aja. Kalau ngerasa minum kopi cuma sekali, it's okay. Iya benar. Malah bagus kalau kopi hitam ya. Dengan kopi kemasan loh. Jangan kopi kemasan. Tadi kopi susu anjing. Kopi tapi kalau ngopi sambil nyusu. Ya, jadi 2 dong. Ini gelasnya nggak apa kopi, ini gelas susu. Oh iya. Ini kemana-mana nih? Enggak, aku cabul aja. Enggak anjing. Gue cuman mengarahkan nih. Ini gimmicknya udah balik. Tuh, oke. Oh, satu lagi. Ini gue menambahin, bukan satu lagi sih ya. Another one di ini. Gue akan benar-benar mempercayai sebenarnya kita itu six pack. Bener loh. Oh iyalah. Bener loh. Semua orang ada, cuman ketutup aja. Tetap lemak. Dan itu emang benar. Gue dulu tahu itu nih. Sebenarnya kita itu six pack tapi ketutup lemak. Oke, gue getol banget mau membuktikan itu. Walaupun sekarang juga. Tapi gue mengendor banget lah. Ya, dulu kayak bawa mobil, ya. iya, dulu kayak bawa mobil sampai 120 km per jam atau full. Gue sekarang ya udah 20 kilo aja, nyantai aja. Ya. Tuh. Sampai gue dulu latihan perut, abs, sekarang mulai jarang latihan. Anjing, gue dulu awal-awal juga latihan perut lumayan kenceng loh ya, cuman makin kesini kayak nggak penting anjing. Bukan nggak penting. Nggak penting sih, males sih. Itu dia. Gue nggak mau ngomong, biar dia aja yang ngomong. Males anjing. Gue nggak mau ngomong, biar dia aja yang ngomong. Saya tidak mau ngomongin itu. Iya pak, nggak penting ya. Males. Masalahnya juga lagi bulking, mau gimana, mau ngarepin apa? Bulkingnya juga udah bulk lagi. Bukan lean bulk. Bulking berapa tahun? 4 tahun loh. Anjing, bulking banget. Enggak lah, gue gak suka cutting-cutting. Enggak deh. Enggak deh cutting-cutting. Enggak, cutting-cutting gak mau, gue udah nyobain cutting, gak ada tenaganya, ogah gue. Nah itu bener, gue sama ini. Karena lo nyinggung itu, jadi itu juga kita tambahin bisa sih. Apa? Ini sebenarnya sama. Gue sama dia tuh pernah ngomongin itu juga. Kenapa kita kayak cutting, kita mungkin kalau dikasih waktu deh, oke, lu setahun lu cutting, paling kita cuman 3 bulan. Enggak, paling gue 3 hari itu udah. Habis itu nggak kuat coach. Ya, ini kayak gue karena kita lebih mendingin performa kita di latihan ya kan. Bener, gue tuh, iya, gue termasuk. Kepuasannya di situ. Bener, gue lebih baik mengorbankan bentuk badan gue akan kelihatan lebih basah dong pastinya. Basah, nggak berbentuk, tapi at least gede lah. Dan tapi saat lu eksekusi, performa lu tuh enak, nggak mengganggu. Itu dia. Maksudnya kalau cutting itu kan yang gue tahu ya grumpy, iya, nggak mood, terus kayak tenaga juga lemes. Mungkin karena menurut gue kayaknya gara-gara orang nggak pernah cutting tuh nggak terbiasa kali yo. Betul. Tapi kalau misalnya kayak orang profesional bodybuilder kayak Sibam dan Ramon segala macam kan, ya udah fase bulking, cutting itu tuh jadi ya suatu hal yang normal aja. Mungkin kalau bagi kita adalah, ya contoh deh, ada teman kita si Faris. Gue lagi cutting, total cuttingnya cuma 3 hari, nggak kuat gue, kenapa? Nggak ada tenaganya, ya emang bener. Karena nggak kebiasa. Ya gini deh, itu kejadian kan waktu kita push day bareng-bareng sama dia. Iya. Yang kita, lu nggak cutting bang? Apa itu cutting? Jadi gue jawab kayak gitu. Apa itu cutting? Iya juga, lu nggak cutting? Dia cuma geleng-geleng. Padahal matinya apa itu cutting? Nah, si Faris cutting, kita total bulking. Kita total bulking. 3 hari kemudian, lu masih cutting? Nggak kuat gue banget. Lagi ngapain? Udah gitu, 3 hari kemudian kita main leg day. Iya. Kita latihan Senin. Udah tuh Selasa kita ketemu dia masih oke, ngepul lah, masih oke lah. Apalagi dia habis makan dia bilangnya, jadi pede. Leg day. Enggak bang, gue bang. Bagi leg day sama lu. Nunjukin gue, apalagi leg day sama lu. Iya, nunjukin lu ya. Gua? Apa yang salah dengan leg day saya gitu. Egonya yang salah. Egonya salah benar. Dan tapi itu sama, gue akan mengendorkan ego gue. Jadi kayak balik lagi kayak yang sabar tadi. Oh iya. Jadi kalau lu balik lagi turun kali ke belakang adalah lu untuk lebih menikmati proses lagi. Betul. Karena iya makanya, sorry gue potong. Kayak
lu pada baru start mau mulai gym dan lu berekspektasi untuk berotot cepat atau enggak, itu bullshit banget dan lu harus pelan-pelan. 3 bulan, sebulan nih. 3 bulan, 2 bulan lu udah ngerasa, ada perubahan, terus itu sugesti. Benar ada perubahan, bukan di badannya. Iya, maksud gua yang lu kaca itu kayak kok lebih enggak ada. Menurut gua kalau sebulan itu enggak akan ada perubahan. Menurut gua adalah minimal banget dengan clean lu 6 bulan itu baru kelihatan perubahan. Dan indikasi yang paling kuat adalah di saat lu badan lu berubah adalah orang lain ngomong. Bukan diri lu sendiri. Itu benar. Betul. Dan itu sebulan berubah, yang berubah adalah disiplin lu. Iya. Kita jadi lebih rajin. Betul. Karena kita ada pikiran, gue belum olahraga, jadi gue harus olahraga, menyempatkan olahraga. Benar. Ya kan, jadi ada disiplin, time management, dan kita jadi lebih open minded lah, lebih terbuka dengan hal-hal yang kayak mitos-mitos gym. Karena yang kita mencari tahu dong. Iya, lama-lama secara nggak langsung. Pernah nggak gini deh lo? Kita tipenya sama nonton. Mungkin anak-anak gym di luar sana sama. Iya. Nonton YouTube, misalnya exercise-nya Adira lagi pull, lagi back and bicep ya. Terus masuk rabbit hole. Masuklah rabbit hole YouTube yang udah kayak tahu tuh tentang gym, mitos dan fakta. Iya. Ya kan, nggak tahu video kita yang ditonton. Waduh. Itu mitos fakta kita lo gede loh view-nya. Sampai 800. Sama ya, untuk baru berapa subscriber-nya? Masih 40 atau 50, 800 view, oke lah. Followers 43. Walaupun gak ada yang komen, seenggaknya orang kepo lah. Seenggaknya itu masuk rabbit hole orang-orang. Nah, baik lagi. Kayak itu masuk mitos fakta dan lain-lain. Iya. Itu pasti kita kayak gitu dong. Iya. Ya kan? Nah, gue akan ego gue benar-benar gue tahan, dan tapi gue juga memilih informasi-informasi. Iya. Tuh. Karena kan kita balik kayak yang tadi, terbuka dan ego ya. Karena kita udah terbuka masuk situ-situ, gue akan lebih memilih informasi tadi. Jadi gue akan lebih benar terbuka tuh, kayak ini gue cari tahu dulu nih. Misalnya gym bikin pendek. Oh iya. Gue cari tahu, enggak ternyata gini. Ya kan? Terus misalnya kebanyakan makan telur akan begini bahaya gini. Iya. Enggak. Itu gue akan bener-bener gue cari tahu dulu. Kalau dulu gue kayak gitu bang, kayak gym bikin pendek. Ternyata pas gue nge-gym enggak, gue malah jadi lebih bagus. Iya, posturnya ya. Postur gue. Terus juga gue dulu telur gini. Terus bokap gue bilang, jangan makan kuning telur dan lain-lainnya. Gue cut tuh. Oke. Padahal sebenarnya nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kan cuma bedanya ya di kalorinya. Betul. Kolesterolnya juga kalau kita terlalu banyak juga nggak bagus, tapi kita juga tetap butuh itu. Iya kan? Tuh, itulah ya mungkin kalau gue di situ. Kalau lo? Gue sebenarnya kalau gue adalah kalau misalkan lu udah start untuk journey ya, gue ada, walaupun gue orangnya detail, maksudnya mencari tahu apa yang akan gue lakukan. Dia detail banget. Gue ngelakuin itu exercise ataupun nutrisi, gue akan mencari tahu banget. Dan bahkan di titik ini pun aja gue masih nyesel untuk kenapa dulu gue nggak lebih detail lagi. Gitu. Sekarang kita ngerasa kita udah detail, tapi padahal kita kurang banget. Makanya maksud gue, karena menurut gue gini yo, banyak orang-orang yang start gym, start journey ya untuk perubahan, dia nanya ke orang emang bener bagus. Nanya ke orang karena supaya kan dia tahu juga yang bener tuh gimana. Cuman di saat dia udah anggaplah dia di rumah, dia nggak peduli. Jadi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi pas lagi ke gym lagi, baru dia masuk ke switch ke mode itu lagi. Jadi pas di rumah dia switch lagi modenya itu, turn off aja, turn on, turn off. Maksud gue kalau emang lu ambis, maksud gue gini, lu namanya kita udah komitmen di situ. Maksud gue, sumpah deh, lu ngebangun badan itu, journey buat berubah badan itu nggak segampang itu loh. Bener. Dan hilangnya juga nggak akan segampang itu. Dan hilangnya pun nggak segampang itu, karena banyak temen gue yang ingin, gue pengen dia kurus, pengen berubah. Awalnya tuh semangat, tapi di tengah-tengah dia berhenti. Gue nggak akan ngejudge dia kayak, lu mah. Iya, karena kita nggak tahu, bisa jadi dia ada apa, dan gue menghargai itu karena gue pernah di posisi itu. Gue pun aja yang sekarang kayak gini pun gue pernah
gue semangat banget, tiba-tiba gue hilang semangat gitu. Jadi gue nggak akan ngejudge juga gitu. Kita akan deload Kalau gitu bilangnya deload. Padahal mah males anjing, males latihan bilangnya deload. Oke, apalagi? Iya paling gitu sih, maksud gue di saat lu emang udah journey untuk berubah itu, lu lebih peka banget sih, maksudnya lebih cari tahu. Akan soalnya di kemudian harinya lu akan terbayarkan dengan lu mencari tahu itu segala macam. Benar sih, itu sih gue sama sih, kayak gue akan lebih lebih selektif dan lebih menahan diri lah ya. Iya, terus kalau lu baru start juga, yang gue akuin adalah bukan akuin, yang gue sesalin juga adalah dulu tuh gue egoisting banget dulu. Semua orang makanya sampai Egoisting. sekarang kali masih ya, kayaknya masih sih egoisting. Masih kayak kalau gue sampai bikin bajunya. Kalau gue nggak cedera aja nih, gue sehat nih. Masih belum bisa sentil, makanya sekarang di sini gue udah sadar. Kayak 7 plate ya, 8 plate tuh. Gila anjing, 7 plate mah bangsat. Oke, kayak sekarang aja gue udah balik, gue nge-gym lagi aktif ini aja tadi. Gue udah nggak ada namanya tergoda sama sekali untuk balik lagi 4 plate bench press. Gue kayak partnernya hilang. Enggak, tapi iya sih. Iya, gue ke-trigger banget sama video Sibam sama David Light kemarin. Gue ke-trigger banget. Kayak lu ngapain mikirin lu ngapain mikirin, gue masih ada exercise lain yang gue lakuin, dan lu ngapain mikirin set selanjutnya itu bakal dapat 10 apa enggak. Yang penting tuh lu di set sekarang itu maksimal close to failure gitu loh. Oh anjing, selama ini gue yang gue targetin, bahkan tuh ya gue sampai sekarang aja, titik ini aja, sebelum lihat video itu aja gue pokoknya set 4 gue harus dapat 10 semua. Nggak peduli itu close to failure apa enggak. Nah situ aja salah ternyata. Yang penting sebenarnya ya kita bagus ada target, tapi mungkin gini, kalau gue ngomongnya oke, bagus ya kita ada target 10, tapi gue cuma dapat 6. Ya oke, itu malah jadi tantangan kan? Bener. Oh lu kuat lu di segini, berarti target lu minggu depan harus dapat 7, benar. Atau lu sebulan lagi lu udah bisa dapat 10. Betul. Iya kan? Atau at least enggak lu dapat 8 sebulan lagi. Bener. Ada PO-nya terus lah. Ada progressive overload-nya. Dan progressive overload jangan terlalu kita kejar banget at the moment gitu. Iya benar. Progressive overload juga agak-agak tricky menurut gua. Karena lama dan butuh penyesuaian juga, adaptasi, dan yang biasanya orang ngerasa progressive overload nih, oh ini gue naik nih, besoknya minggu depannya turun lagi. Nah berarti tuh kemarin adrenalin naik, jatuhnya kayak ego lifting sebenarnya. Dan sebenarnya selain lu perhatiin adrenalin, mungkin ketika lu pada saat next week-nya atau next rutinnya itu itu bisa jadi bukan faktor yang salah, bukan di exercise lu nya atau di form dan lain-lain. Bisa jadi karena lu kurang istirahat, benar, atau lu kurang pemanasan gitu, atau lu mungkin bisa dibilang nutrisinya yang salah. Nutrisi benar. Iya kan, jadi kayak nutrisi yang masuk lu yang salah, pokoknya dan lain ada gitu. Bahkan lu kekurangan nutrisi aja dari biasanya ya. Misalnya lu beban lu segini nih, ngangkat dapat segini. Besokannya 2 hari ke depan nutrisi lu nggak jelas, lu ngangkat dengan yang sama pasti berubah. Benar. Gue ngerasain itu. Benar. Nutrisi lu nggak jelas. Bahkan mood juga ngerubah itu loh. Mood juga berubah, dan angkatan turun, dan bebannya repsnya bakal turun. Dari nyata yang gue cari, gue adalah mencoba untuk apa sih namanya kalau mencoba kayak gitu? Apa nih, mencoba apa? Iya, gue kayak eksperimen. Jadi mencoba eksperimen kalau nutrisi itu ngaruh nggak ke performa latihan? Ngaruh banget, gede banget, dan itu make sense juga. Gitu loh. Kalau gue sih lebih menjaga mood gue sih sebelum gue latihan gitu. Iya, penting. Karena sih mood juga. Kalau gue mau latihan nggak taunya gue bad mood atau mood gue flat aja, nggak ngerasa hype, itu gue akan kayaknya ntar ada yang kurang nih kita buat. Lu ngerasa nggak kayak misalnya kita ketemu, gue datang nggak tengil? Ya, jadi nggak ada atmosfernya, kan? Iya kan, atmosfernya nggak ada kan? Benar. Ketika gue datang, bla bla bla, tai dan lain-lain, enak kan? Benar. Enak kan? Nah, gue tuh malah lebih di tempat kita tuh, karena gue tahu ya tempat kita udah lama banget. Itu gym udah lama, alatnya juga udah old school banget dah itu kan, mesin juga. Perawatan ada, tapi ya emang udah maksimalnya kayak gitu. Benar. Nah, apalagi yang bisa gue lakuin
selain gue ngebantuin alat dan yang lain-lain yang gue jaga, ya gue ngejaga atmosfer di gym itu. Betul. Ya kan? Benar. Dan gue merasakan itu, kayak gue membawa hype di situ, dan semua orang terinfluence dengan hype yang gue bawa, semua akan bahagia malah. Iya, orang jadi enak juga semuanya. Moodnya enak semuanya. Yoi, bener. Kayak ada gue pernah ngeliat Bang Eme ngeliat gue bench press. Ya kan? Lu latihan apa Bang? Gue latihan kaki. Latihan kaki lu ini. Yeah. Dia akhirnya squat dan lain-lain lah. Gue enggak. Akhirnya gue liat next exercise dia malah squat habis leg press. Yeah. Langsung gue hype juga kan. Wah bang bagus gini. Paham. Jadi gue ngerasa membuat orang akan terpancing. Gue mau berkembang juga nih. Iya. Gitu. Dia naikin mood mereka lah. Yoi. Walaupun gue tahu nih pasti ada aja yang kalau nggak kenal gue. Iya. Gue mengakui gue bacot, tapi benar. Gue hilang gimana? Semua cabut sih. Enggak, gue hilang karena semua ada aktivitas lain. Iya benar. Kangen kali sama gue. Udah kali ya, itu aja kali ya. Iya sih. Ya sebenarnya kalau bahas tentang kita dikasih waktu putar kembali untuk masa lalu, ya paling yang bisa diambil poinnya adalah yang pasti yang penting-penting, yang maksudnya yang besar semua sih, nutrisi, pola latihan, dan pola tidur. Itu tiga utama lah menurut gua. Benar. Tiga komponen utama dari hidup sehat plus lo olahraga itu. Iya, dan kan kebanyakan orang udah nge-gym bertahun-tahun tapi gitu-gitu aja. Ya itu karena tiga itu. Atau bukan, jangan cuma nge-gym, konteksnya atlet-atlet ya, atau orang-orang yang olahraganya lari, basket, bola, voli dan lain-lainnya. Benar. Itu semuanya diperhatikan banget. Jadi balik lagi, pola latihan bukan cuma weightlifting, olahraga lain itu kan ada pola latihannya juga. Itu tetap harus kita perhatikan. Jadi dari semua olahraga dan hidup sehat sih kalau menurut kita adalah itu yang harus diperhatiin, nutrisi, pola latihan apapun olahraganya itu, dan juga pola kita istirahat. Betul. Recovery juga harus tetap diperhatikan. Betul, misalnya kan ya banyak orang stuck di situ-situ aja gara-gara tiga ini. Yes, benar. Tiga ini, satu hilang, dua juga ikut hilang. Apalagi semuanya nggak diperhatiin. Iya kan? Nggak bisa lu korban, nggak bisa ini lu semuanya korbankan. satuan. Iya, nggak bisa dikorbankan. Satu dikorbankan, dua-duanya juga cabut. Pasti. Jadi itu aja ya, salam kalau dari kita. Mungkin kesimpulannya itu tadi ya. Iya, terakhir itu tadi. Jangan lupa diperhatiin. Oke, kita nggak ada kesempatan untuk kembali lagi. Betul. Mungkin kita bisa dikasih kesempatan mengulang lagi nih. Oke, gue mau mengulang dari sekarang ini yang gue lakuin adalah itu. Iya, lu nggak bisa mengulang masa lalu, tapi lu bisa merubah masa depan. Yoi, betul. Gitu. Jadi lu lakuin dari sekarang. Jadi jangan lupa diperhatikan 3 hal tadi. Betul. Thank you guys udah nonton. Everybody knows